Terkait dengan pesulap merah, aku bilang sih baiknya adalah dia bisa meluruskan dan memberitahu bahwasanya ini loh yang tidak betul dan ini loh yang betul ya. Insya Allah dengan adanya wawasan tersebut yang tadinya masyarakat tidak tahu. Di pesulap merah dan Gus Samsudin. Iya. Mungkin Felin menanggapi dan tahu mereka seperti apa sih? Aku sih selama ini juga mantau ya perkembangan, artinya berita-berita tentang spiritual. Ya artinya di sini aku cuma mau menengahkan dan memberikan wawasan aja ya. Artinya aku mau memberikan wawasan bahwasanya memang belakangan ini banyak bermunculan paranormal yang memang pada praktiknya itu memang banyak membodohi masyarakat ya. Artinya sebenarnya segala sesuatu ilmu yang didapat itu harusnya kita patut syukurin dan untuk menolong orang pada tepat sasaran dan tidak artinya dipergunakan buat hal yang baik. Jangan sampai punya ilmu untuk menipu ya. Artinya di sini kan ada ketidakseimbangan alam ya. Otomatis ilmu yang didapatkan seseorang dan dipergunakan orang yang tidak baik itu secara otomatis alam pun akan menjawab ya dengan adanya kejadian seperti ini. Artinya adalah ini jawaban dari alam bahwasanya sudah banyak nih korban-korban yang berjatuhan atas praktek yang tidak betul dan hanya sebagai tipu-tipu ya. Artinya di sini kan ada penyimpangan. Di situ ada penyimpangan terhadap ilmu tersebut. Nah, terkait dengan pesulap merah ada baik dan ada buruknya. Di mana baiknya adalah mereka memberikan wawasan ya kepada masyarakat Indonesia khususnya yang percaya dengan adanya hal-hal spiritual, untuk membuka mata mereka akan lebih hati-hati lagi dalam memilih seorang spiritual. Artinya pilihlah dia. Biasanya seorang spiritual yang memiliki ilmu tinggi itu dia tidak pernah membangga-banggakan ilmunya ataupun kedudukannya, tapi dia justru banyak diam. Dan kalaupun misalnya kita juga tidak berarti seorang spiritual juga harus artinya kan butuh hidup juga ya. Artinya ada di sini harus ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Artinya ketika kita ditolong kita juga harus ada timbal baliknya, karena ilmu itu kan didapat juga mahal. Artinya di sini harus saling bisa menghormatin ini ya antara pasien dengan spiritual tersebut. Terkait dengan pesulap merah, aku bilang sih baiknya adalah dia bisa meluruskan dan memberitahu bahwasanya ini loh yang tidak betul dan ini loh yang betul ya. Insya Allah dengan adanya wawasan tersebut yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, jadi akan lebih hati-hati lagi dan waspada lagi bahwasanya memang aku lihat juga akhir-akhir ini banyak juga spiritual lagi menjamur ya. Spiritual baru itu lagi menjamur dan aku tuh heran kenapa harus ini sudah menjadi tren nih sekarang ini bahwasanya seseorang yang tidak mungkin tidak ada pekerjaan tiba-tiba menjadi seorang spiritual tanpa melalui proses ya, tanpa melalui proses yang artinya untuk menjadi seorang spiritual tuh perjalanannya tuh jauh banget dan melalui liku-likunya mulai dari ujian cobaan hidupnya. Nah, kalau sudah melewati itu semuanya, insya Allah ya, udah mengalami namanya jatuh bangunnya dalam proses itu, insya Allah seorang spiritual itu akan istiqomah dalam arti untuk menjalankan tugas sebagai seorang menolong orang tersebut akan lebih berkah dan juga akan mendapatkan syafaat dari Allah, doanya akan lebih mudah terkabul. Tapi buat para spiritual yang katakanlah yang sedang lagi happening sekarang ya, kan kita tahu ya beliau ini seorang alim ulama ya kan, sangat disayangkan sekali dengan adanya praktek-praktek seperti itu yang artinya menyimpang. Dan juga kalau emang mau menolonglah, kalau memang bisa menolonglah, artinya tanpa harus memberikan tarif yang sekian ya. Artinya aku pun memiliki tarif, tapi tarif tersebut pun
ala kadarnya, artinya disesuaikan dengan biasanya kalau aku kan ada hitungan Jawanya ya, dan itu pun kalau misalnya pasien aku tidak, misalnya nggak ada uang atau lebih keberatan, aku akan coba untuk memberikan sampai seminim mungkin. Itu artinya simbiosis mutualismenya itu harus ikhlas ya, antara pasien dan seorang spiritual itu harus ikhlas. Di sini adanya keinginan dari pasien dan doanya seorang spiritual itu yang akhirnya akan diijabah oleh Allah karena rasa keikhlasan tersebut. Nah, kalau yang kasus yang aku lihat sekarang baru-baru ini dan happening ini, itu tadi setelah terbongkar baru masyarakat terbuka dan masyarakat tuh banyak yang menyesal. Artinya di sini pun ingat, jangan pernah main-main dengan yang namanya penipuan. Artinya ini di sini ada unsur penipuan ya. Ingat karma itu lambat atau cepat atau lambat itu pasti akan berlaku. Itu apalagi kita sebut saja seorang spiritual tersebut cukup terkenal ya, dan jangan sampai nanti terkena ke anak cucunya. Nah, untuk pesulap merah ini juga ya, artinya bagusnya tadi membuka wawasan. Nah, jeleknya itu kita itu kalau memiliki pengetahuan atau ilmu jangan pernah sesumbar. Artinya mau setinggi apapun ilmu kita, kalau kita pergunakan untuk hal yang sombong, insya Allah tidak akan lama dia pasti di atas, pasti jatuh, dan jatuhnya pasti akan lebih sakit lagi. Jadi sebaiknya jangan pernah sesumbar, karena pada prinsipnya di Indonesia khususnya hal itu tuh ada ya, bahwa terkait dengan alam gaib itu ada. Alam gaib dengan alam manusia itu jaraknya hanya setipis ari ya, artinya sangat berdekatan. Dan sejak zaman dahulu, sejak zaman kenabian, yang namanya ilmu sihir itu sudah ada. Itu pun di Al-Quran sudah dituliskan. Itu kenapa adanya surah ayat kursi ya, ayat-ayat Al-Quran itu turun karena itu tadi untuk menghalau yang namanya ilmu sihir dan juga yang berkaitan dengan iblis gitu. Nah, bagi orang-orang yang nggak percaya santet, itu gimana pendapat kalian? Bagi orang-orang yang tidak percaya akan santet bagus, karena gini, pada prinsipnya kalau kita mempercayai satu hal ya, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau kita tidak percaya, insya Allah itu tidak akan terjadi. Tapi di sini juga kita perlu ingat bahwasanya di Indonesia ini kita ketahui bahwa Banyuwangi itu adalah Jawa Timur khususnya, itu adalah di mana tempat orang-orang menimba ilmu hitam alias santet. Ya, kita sudah kenal ya, bahwasanya kenalilah daerah kita. Jangankan Indonesia, ya, kita kenal yang namanya di luar negeri pun hal semacam itu ada. Ya, dan dalam Al-Quran itu juga ada. Jadi jangan pernah sesumbar. Ketahui dulu, artinya segala sesuatu di dunia ini sudah ditulis dalam Al-Quran dan Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan hal itu. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia bagus tadi tidak percaya, tapi harus tetap waspada. Ini yang perlu ditegaskan lagi, bahwasanya mau percaya mau tidak percaya kita tetap waspada. Namanya orang yang sirik dan orang yang senang pada kita dan tidak senang, lebih banyak orang yang tidak senang. Jadi kita harus waspada, jangan sampai sesumbar ucapan kita dan ternyata kita sendiri kena batunya gitu. Untuk Marcel dia bilang gini, kalau emang nggak percaya santet, sini datang ke Kalimantan katanya. Kalau memang mau percaya santet, karena memang ada statement kayak gitu. Mungkin dia ini ngelihat karena komentar si Marcel ini, saya nggak percaya sama santet. Dia percaya goib, tapi dia nggak percaya katanya. Kalau menurut aku itu sesuatu hal yang sombong, aku bilang. Angkuh kesombongan dan angkuh itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Orang sombong, orang angkuh, itu pasti ada azab dari Allah. Lambat laun orang seperti itu akan jatuh dan jatuhnya akan sakit sekali. Bahwasanya gini, jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari ya, artinya kita kenal yang namanya Al-Quran, tergantung dari ajarannya masing-masing ya. Di sini aku sebutkan kalau Kristen ya Alkitab ya, di situ semuanya sudah lengkap kok.
Mau apapun itu ajaran di situ sudah dituliskan dalam tulisan Al-Qur'an ataupun ajaran Alkitab ya. Dan itu tidak akan pernah bisa diganti, terutama Al-Qur'an ya. Mungkin kalau kitab-kitab lain masih bisa diubah ya, tapi dalam Al-Qur'an itu sudah baku. Dari sejak sebelum zaman ini sebelum adanya zaman ini sampai dengan hari kiamat itu sudah ada. Dan sudah ada wahyu Allah dari firman-firman Allah yang menyatakan bahwa ilmu tersebut ada ya. Jadi kalau mengenai santet itu tadi itu sudah ada di Al-Qur'an dan juga sudah dituliskan ya ada. Itulah makanya tadi aku tegaskan lagi adanya ayat kursi dan ayat-ayat Tuhan yang lainnya itu menyatakan bahwasanya kita sebagai manusia harus ingat kepada Tuhan kita dan kita diwajibkan untuk berdoa untuk apa? Supaya kita dihindari dengan yang namanya santet ataupun ilmu-ilmu sihir yang lain dan juga yang berkaitan dengan iblis. Jadi sebenarnya ada, dan hati-hati dalam berucap. Artinya segala ucapan kita itu suatu saat akan menjadi yang akan menjadi bom buat diri kita sendiri. Hati-hati gitu.